PT BUMN Jawa Seri 1 dalam melaksanakan kegiatan teknis maupun strategik di lapangan, kita memiliki visi dan misi dalam koridor pemberdayaan masyarakat dan penghijauan. Visi kami adalah menjadi perusahaan pengelola agroforestry yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Adapun misinya, yang pertama tentu kita punya triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Ini merupakan penggabungan dari 3 cita-cita mulia, yaitu bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan pelestarian lingkungan dari sisi ekologinya, dan tentu kami selaku PT tentu harus going concern bagaimana juga dalam kegiatan operasional perusahaannya melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan profitisasi kegiatan bisnis perusahaan. Pengejawantahan dari visi misi itu, kita memiliki moto dalam pelaksanaannya itu perusahaan yang profesional, yang bermoral dan handal. 3 moto ini merupakan kristalisasi dari apa yang sudah terjadi maupun apa yang akan dilakukan perusahaan ke depan. Bagaimana kami selaku perusahaan yang profesional di bidang agroforestry melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan penghijauan dalam koridor agrosilvopastur atau agroforestry. Handal karena kami betul-betul bekerja di lahan milik maupun gunung, pedesaan yang kadang-kadang daerah remote area memerlukan stamina dan mental tentunya. Dengan 1001 tantangan ini kami mencari dan memformulasikan SDM yang betul-betul handal. Tujuannya adalah bagaimana membangun korporasi yang memiliki akhlak maupun moral yang hebat, yang luar biasa. Tujuan kami tentu tetap mengacu kepada 3 pilar yang tadi, bagaimana kami mendevelop atau mendesain suatu model agrosilvopastur atau agroforestry yang betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat lingkungan atau sisi ekologi jauh lebih terjamin dan sustainable. Yang kedua, karena kami mendevelop maupun memberdayakan masyarakat, tentu proses pembentukan kelembagaan masyarakat itulah yang menjadi salah satu concern kami. Makanya salah satu pilar kami setelah agrosilvopastur adalah pengembangan koperasi. Nah, koperasi ini kita sangat yakin sesuai dengan Undang-Undang PAS 1 juga tentang kehutanan, bahwa usaha-usaha di bidang atau di sektor kehutanan related dengan penguatan kelembagaan koperasi. Yang ketiga, karena kami PT secara korporat harus profit seeking, kita mengembangkan model-model ekobisnis. Nah, ini semua 3 pilar ini yang terus selama 3-4 tahun terakhir ini kami kembangkan dengan harapan bisa menjadi model program kegiatan penghijauan berbasis lahan milik masyarakat yang menguntungkan, memberdayakan, juga terjaminnya kelestarian sumber daya hutan di mana kami bekerja dengan masyarakat. Dalam operasional perusahaan, kami memiliki 7 prinsip yang selalu kami terapkan dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik pemberdayaan maupun penghijauan. Yang pertama, karena kami sadar kami bekerja di lahan milik masyarakat, tentu dalam perencanaan sedari awal mungkin kita menerapkan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal atau pengkajian desa partisipatif. Jadi kami punya program, punya gagasan, punya ide, masyarakat punya keinginan, itulah diramu dalam kegiatan PRA. Nah, setelah PRA kita lakukan, prinsip yang kedua, kita melakukan kegiatan agroforestry. Makanya selain pohon yang kita tanam, pohon keras, kita kembangkan juga tanaman-tanaman perkebunan, misalnya kopi. Selain kopi, karena konsep kami agrosilvopastur, ada peternakan yang kita integrasikan, kita juga mengembangkan rumput gajah, sorghum, maupun tanaman-tanaman sumber pakan yang lain. Prinsip yang ketiga, tentu ini harus dikelola secara kelembagaan. Maka kita mendesain suatu model penguatan kelembagaan yang ujungnya adalah pembentukan koperasi dan penguatan kelembagaan kelompok koperasi itu sendiri. Dalam pelaksanaan program ini, kita tidak bisa hit and run, sehingga kita perlu ada pendampingan. Maka kita punya prinsip yang keempat, yaitu prinsip pendampingan yang secara terus-menerus. Artinya kontinuitas pendampingan itu dilakukan. Nah, sehingga dalam operasional perusahaan, kita menempatkan untuk setiap 150 hektar atau ekivalen dengan 60.000 pohon, itu ada 1 tenaga pemberdayaan mitra kerja. Yang TPMK ini adalah tokoh-tokoh pemuda atau tokoh masyarakat yang kita rekrut dari desa yang bersangkutan. Nah, sehingga dengan harapan tidak ada friksi ataupun penolakan atau minimal chemistry-nya sudah terbangun. Nah, sehingga pada saat sosialisasi, komunikasi, edukasi, program kita betul-betul dihandle oleh orang yang tepat. Prinsip yang kelima adalah prinsip kita menemukan usaha produktif. Nah, usaha produktif ini yang menurut saya adalah salah satu selling point dari program penghijauan yang terbaru. Akan lebih produktif kalau kita mendesain unit-unit bisnis yang betul-betul berdampak nyata, syukur-syukur bisa daily income atau minimal ada income bulanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Nah, prinsip yang keenam adalah prinsip bagi hasil.
apapun yang dilakukan, kegiatan apapun yang kita kerjasamakan, tentu harus berdampak kepada adanya profit sharing yang betul-betul dilaksanakan oleh semua pihak, dirasakan oleh semua pihak. Apakah itu dalam bentuk profit yang bulanan, harian, yang pasti dengan konsep agrosilvopastur yang kita mengintegrasikan antara kegiatan peternakan dengan penghijauan, itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentu yang terakhir, prinsip yang ketujuh, karena kami korporasi, ada prinsip-prinsip good corporate governance. Tentu kita ada proses audit, ada proses monitoring, ada proses reporting yang kami berikan, yang kami tujukan kepada semua pemangku kepentingan yang bekerjasama dengan kami. Misalnya kami bekerjasama dengan hampir semua BUMN yang ada di lingkup Kementerian BUMN, maka kita ada paket-paket Green Tour kerjasama dengan BUMN, dan tentu tidak hanya BUMN, ada pihak swasta dan lembaga-lembaga lain yang concern terhadap kegiatan lingkungan, ekologi, dan pemberdayaan masyarakat. Kami memiliki tempat untuk bekerja sama di bidang itu. Nah, dari 7 prinsip ini kita tentu karena kami sebagai sebuah korporasi, ada core bisnis yang kami pegang. Core bisnis kami ada agrosilvopastur. Jadi apapun kegiatan penghijauan, selalu kami integrasikan dengan kegiatan peternakan. Apakah itu peternakan sapi, apakah itu kambing, apakah itu domba. Nah, kenapa harus kami kombinasikan? Karena tadi untuk menjawab harapan dan tantangan dari masyarakat. Tidak hanya nanam pohon, tetapi juga ada unit bisnis yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk koperasi. Pertanyaan berikutnya, posisi BUMN di mana? Kami karena dari sisi korporasi harus bentuk, kami positioningnya adalah di off-farm atau kegiatan agroindustrinya. Ketika susu sapi sudah ada, ketika domba sudah bisa digemukkan, kami menjamin pasar, mendiseminasikan teknologi, juga mempertemukan dengan sumber-sumber pendanaan baik perbankan maupun dana program kemitraan dari Kementerian BUMN. Tanam durian, tanam pohon pete, tanam buah-buahan yang lain, supaya 5 tahun lagi bisa menjadi sumber penghasilan. Tetapi sementara menunggu 5 tahun itu, silahkan ditanami apa saja di bawahnya. Dengan demikian, maka untuk jangka pendek tetap ada bahan makanan, untuk jangka panjang nanti ada yang dijual untuk beli makanan, untuk menyelamatkan lingkungan kita. Dan tadi berhasil mengajak 17-18 BUMN untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan di Jawa Barat ini. Sejalan dengan pengembangan daripada perusahaan dan adanya program BUMN membangun desa, maka kami menambah kegiatan daripada perusahaan ini pada sektor peternakan, yang dimana sektor peternakan ini kita arahkan kepada komoditas peternakan sapi perah dan kambing etawa. Keuntungan daripada peternakan sapi perah ini diharapkan peternak akan mendapatkan tambahan pendapatan ataupun penghasilan berupa tambahan harian dari susunya, tambahan penghasilan bulanan dari kotoran hewan atau kita sebut kohe, serta urinnya, di mana kohe dan urin ini menjadi pupuk organik padat atau bisa dijadikan dengan kompos atau koserinnya. Penghasilan lainnya adalah dari anak sapi tersebut. Setelah 6 bulan, anak sapi atau padat ini bisa dijual. Kami berharap peternak akan mendapatkan tambahan penghasilan secara harian, bulanan, dan 6 bulanan. Visi dan misi kami ingin memberdayakan masyarakat, membangun ekonomi masyarakat melalui potensi yang mereka miliki. Sehingga dalam kegiatan yang kami bawakan, kita mengajak masyarakat untuk berpikir jauh ke depan. Kami membuat tanaman-tanaman seperti ini. Ya, ini ada tanaman hijauan, ada cabai, ada seledri, ada bayam merah, kemudian juga ada yang lain-lainnya. Ini tujuannya adalah merangsang minat. Karena ternyata sudah banyak daripada masyarakat yang begitu lihat langsung bertanya. Yang nanti dikaitkan dengan apa program yang sedang kita bawa di masyarakat. Hasilnya ini kompos ini hasil dari binaan BHL juga, ada konsultan
yang ditugaskan dari BHL juga. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita BHL tetap jaya. Sesudahnya program BHL masuk wilayah ini, alhamdulillah mata air sekarang udah bertambah. Kelihatannya udah ada begini. Tadinya Pak terlalu kecil, tapi sekarang kelihatan hutannya udah rimbun, air mungkin bertambah Pak. Nah, untuk petani, mudah-mudahan ke depan dengan mengadakan kerjasama dengan BHL, selain dapat menambah pendapatan keluarga yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Yang dulunya air itu sulit di Sukamaju juga, alhamdulillah sekarang sudah kelihatan cukup untuk masyarakat di sekitar Desa Sukamaju. Alhamdulillah untuk sekarang tidak kekurangan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada BHL yang telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami. Mudah-mudahan BHL tetap sukses dan tetap jaya.